Wahai para guru bintang 9, bangkitlah dari tidurmu yang panjang. Bersatulah di bergunu untuk berjuang mengajar dengan ikhlas dan lapang. Bintang 9 lembut kemarau. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yang insya Allah nanti akan masuk surga. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masuki bulan suci Ramadan. Kita sudah hampir masuk pada pertengahan bulan suci Ramadan. Meskipun kita menjalaninya dengan penuh keprihatinan karena masa pandemi COVID-19 belum berakhir. Marilah bersama-sama pada kesempatan ini kita memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, semoga Allah segera menghapus virus COVID-19 ini dari bumi Indonesia, dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan suci ini. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang kami hormati, hari ini kita akan membahas tentang surga dan 4 orang golongan yang dirindukan oleh surga. Siapa sih yang tidak ingin masuk surga? Saya yakin setiap orang Islam bercita-cita ingin masuk surga. Begitu juga saya, Bapak, Ibu sekalian, dan seluruh umat Islam yang lain ingin masuk surga. Bahkan seburuk-buruk orang sekalipun tidak akan bercita-cita masuk neraka. Mereka pasti akan bercita-cita masuk surga. Betul tidak? Nah, surga sendiri juga diciptakan oleh Allah SWT untuk manusia yang taat dan beriman kepadanya selama hidup di dunia. Di surga penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, dan keindahan yang belum pernah dilihat, belum pernah didengar, dan belum pernah terbersit di hati manusia, sebagaimana di dalam hadis qudsi. Jadi di dalamnya terdapat keindahan yang luar biasa yang belum pernah kita lihat di dunia. Ketika di dunia kita melihat banyak wanita-wanita cantik ataupun muda-muda tampan, maka di surga tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan keindahan, kecantikan, dan ketampanan ketika nanti di surga. Nah, siapa sih yang dirindukan oleh surga? Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW ada 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, talil Qur'an wa hafidhil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi Ramadan, yang artinya akan saya bacakan dalam sebuah salawat berikut ini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Surga itu merindukan, rindu pada 4 golongan. Yang pertama membaca Quran, keduanya yang menjaga lisan, ketiganya yang memberi makan pada orang yang kelaparan, yang keempat yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran. Al-Quranul Karim, kalamullah, adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya 1 huruf di dalam Al-Quran itu Allah memberikan 10 kebaikan di dalamnya. Subhanallah. Coba kita bayangkan,
Apabila dalam satu hari kita membaca 1 juz Al-Quran, berapa huruf yang kita baca? Berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita nanti? Subhanallah. Nah, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Sudahkah Bapak, Ibu, adik-adik sekalian membaca Al-Quran hari ini? Kalau sudah, nanti ditambah lagi supaya kita termasuk dari orang yang dirindukan oleh surga. Dan nanti pada hari kiamat, Al-Quran datang sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Para pemirsa yang kami hormati, golongan yang akan dirindukan oleh surga yang kedua yaitu hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Ada 2 hal yang akan membuat manusia celaka. Apakah 2 hal itu? Yang pertama adalah sesuatu yang ada di antara 2 bibir, yaitu lidah. Dan yang kedua adalah sesuatu yang ada di antara 2 kaki, yaitu kemaluan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lidah, apabila kita tidak bisa mengendalikannya, maka akan lebih berbahaya daripada pedang. Ketajaman lidah lebih tajam daripada pedang. Kenapa demikian? Apabila kita tidak bisa mengendalikan diri dari berkata-kata kotor, berkata kasar, berkata menyakiti, menghina, mengolok-olok orang lain, maka itu bagi orang lain akan lebih tajam, melukai perasaannya dibandingkan dari pedang. Karena itu orang yang bisa menjaga lidahnya, yang menjaga lisannya, ini akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga adalah wamut aimil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Di dalam harta kita terdapat hak dari orang-orang yang lemah. Apabila kita menunaikan hak mereka, maka Allah akan memberikan pahala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, jika kita mau berbagi, memberi makan kepada orang-orang yang lemah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita menelantarkan hak mereka, maka kita termasuk dari pendusta agama. Sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-3. Para pemirsa, golongan yang dirindukan oleh surga yang keempat adalah wasaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, bulan suci yang sedang kita jalani ini. Namun puasa tidak hanya sekedar puasa. Puasa bukan berarti hanya menahan diri dari makan dan minum saja. Akan tetapi puasa juga menahan diri dari berkata-kata kotor, dari berbuat jelek dan maksiat, menahan hawa nafsu kita untuk menyakiti orang lain dan juga untuk melakukan maksiat. Nah, itu adalah hakikat dari puasa. Apabila puasa kita kali ini sudah berhasil benar-benar menahan diri kita dari berbuatan jelek, dari perkataan kotor, dari hawa nafsu kita, maka kita termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Marilah bersama-sama kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang dirindukan oleh surga, yang diklasifikasikan oleh Allah dalam 4 golongan tadi, yaitu talil Quran, orang yang baca Al-Quran, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisannya, wamut'imil ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang kelaparan, waswaimi Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Para pemirsa yang kami hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai